Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina istajabu lirabbihim wa aqamus shalah wa amruhum suratun bainahum wa mimma razaqnahum yunfikun. Walladzina idza asabahum wa amruhum suratun bainahum wa mimma razaqnahum yunfikun. Walladzina idza asabahum bagyuhum baitashirun wa jazaa'u sayyi'atin misluha faman afa wa aslaha fa akhruhu 'ala Allah innahu la yuhibbudz zalimin. Sadaqallahu adzim. Sadaqu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, mari kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tak terasa sekarang sudah masuk hari ke-13. Kita sekarang sambil menikmati sahur, bapak-bapak, ibu-ibu, pendengar pencerahan bimbingan amalan yang Ustaz muliakan, sambil mendengarkan tausiah dalam suatu majelis, sambil menikmati santapan sahur. Tapi ingat, jangan lupa niat dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Mari niat bareng-bareng. Nawaitu saumal ghadin al-adza'i fardhi sahri ramadhana hadhihi sanati fardalillahi ta'ala. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan iman untuk bisa menyelesaikan puasa Ramadan ke-13 hari ini tanpa ada ungtur atau tanpa ada suatu hal yang menghalangi, bahkan membatalkan. Ma'asyiral muslimin muslimat, jamaah pencerahan bimbingan yang Ustaz muliakan. Sering kita melaksanakan ibadah, tetapi pada dasarnya kita tidak ngerti. Sering digerogotin pikiran-pikiran kita ketika kita menjalankan sholat, menjalankan ibadah sholat, pikiran kita ngalor ngidul. Pikiran kita ke kanan dan ke kiri, tanpa memikirkan apa-apa, yang dipikirkan duniawi saja. Ini merupakan suatu hal di mana ketika kita sholat, jarang orang yang sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena yang kita lakukan, raga kita menjalankan sholat, tapi pikiran kita sudah ke kanan dan ke kiri. Inilah yang membiaskan segala sesuatu, yang dibiaskan oleh para iblis dan keturunannya. Supaya apa? Supaya sholat kita dihancurkan, supaya sholat kita tidak menjadi sholat yang syah. Maka dari itu, kalau kita merasa seperti ini, agar sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka lakukan sholat secara berjamaah. Insya Allah dengan jamaah ini sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam surat Asy-Syura, yaitu ayat 36, 37, 38 dijelaskan. Salah satunya di sini ayat 38. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina istajabu. Dan bagi orang-orang yang menerima atau mematuhi li rabbihim, Tuhan mereka, wa aqamus shalah, dan melaksanakan sholat. Jadi kita menjalankan sholat di sini, sholat yang benar-benar diridhoi atau diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana supaya sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Yang kita harus benar-benar istiqomahkan, benar-benar kita fokuskan. Bagaimana caranya? Pahami ayat-ayat, pahami bacaan-bacaan dan maknanya di dalam bacaan sholat itu sendiri. Jangan cuma kita ketika kita sholat, Bismillahirrahmanirrahim, hati kita sambil baca Bismillah, hati kita dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Penyayang. Ini terus dengan bacaan-bacaan dalam sholat itu kita pelajari, langsung diartikan. Insya Allah hati kita tidak akan mudah mikir kanan dan kiri. Karena apa? Hati kita sibuk dengan menerjemahkan daripada bacaan sholat itu sendiri, sehingga kita bisa fokus. Inilah cara-cara kita untuk memfokuskan. Wa amruhum, sedang urusan mereka, syura, dimusyawarahkan bainahum, di antara mereka.
Wa mimma razaqnahum, dan mereka-mereka yang sebagian diberikan rezekinya yunfikun, mereka menginfakkan. Sekarang ini kalau kita menginfakkan segala apa yang kita punya, mikirnya 5 kali. Apa yang harus kita infakkan, mikirnya 7 kali. Segala sesuatu bisa diinfakkan, bisa lebih-lebih di bulan Ramadan ini. Seperti kemarin, as-sadaqah khair, adalah sedekah yang paling bagus, adalah sedekah qala, jawaban baginda Rasulullah SAW, adalah sedekah di bulan Ramadan. Sedekah di bulan Ramadan ini kesempatan kita. Di sini disebutkan dalam Asy-Syura, wa mimma razaqnahum yunfikun, yang mereka jika kita diberikan suatu harta berlimpah, kita enggak lupa sama Allah. Ya Allah, Kau berikan aku rezeki berlimpah. Sebutkan dalam riwayat lain, istadrizqab min shadaqat, hendaknya kita mencari rezeki dengan cara bersedekah. Ini kita diberikan rezeki berlimpah. Ketika rezeki berlimpah diberikan kepada kita, yang fikun, kemudian kita menginfakkan, kita infakkan, kita sedekahkan, ikhlas. Mengharap apa? Bukan mengharap kembalinya. Nanti kalau kita sedekah 100.000, kita mengharap kembalinya 700.000. Kita sedekah 5.000, mengharap kembalian untuk kembali 1 juta. Bukan ini yang kita harapkan. Tetapi kembalinya, dilipat gandakannya, yaitu apa? Suatu nikmat. Dilipat gandakannya suatu nikmat yang luar biasa karena sedekah dan infak kita yang ikhlas itu karena Allah, sampai tangan kiri aja enggak melihat. Ini ciri-ciri sedekah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ciri-ciri infak yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Artinya bahwa kita nanti diberikan kembali. Kembaliannya apa? Hidayah, rahmat, kesehatan luar biasa, kecukupan. Orang pada dasarnya pikirnya kadang-kadang kita berpikir bodoh sekali. Asirul muslimin muslimat rahimatullah. Ketika kita berada di alam barzakh sempit sekali di sana. Masa Allah kita bisa, apa yang bisa kita bayangkan di sana? Yang kita bayangkan adalah suatu siksaan, penyiksaan dan lain-lainnya. Ada salah satu riwayat ini menceritakan seperti ini. Ini riwayat seorang ibu ini meninggal. Ketika dia meninggal, dia menunggu, kok belum datang-datang nih malaikat mungkar dan nakir yang memberikan pertanyaan di alam kubur. Ditunggu, gak datang-datang. Ditunggu, gak datang-datang si malaikat ini. Mereka biasanya kalau orang sudah mati 7 langkah, malaikat mungkar nakir datang nih. Tugas mereka biasa memberikan pertanyaan, mengintimidasi ini. Memberikan pertanyaan, tidak bisa kepuk sampai hancur. Nah, ini si rupanya si ibu ini nunggu-nunggu malah gak datang mungkar nakir. Sampai suatu ketika lama ditunggu sampai kakinya bisa digerak-gerakin. Kemudian dia tanya, aku berada di mana malaikat mungkar dan nakir? Kemudian dilihatnya segala sesuatu yang indah. Ada suara, dia tanya, di mana malaikat mungkar nakir? Kenapa malaikat mungkar nakir tidak memberikan pertanyaan kepadaku? Jawabannya seorang yang memberikan ini. Bagaimana malaikat mungkar nakir akan memberikan pertanyaan kepadamu? Dia akan takut kepadamu. Kenapa dia takut kepadaku? Karena engkau selama hidupnya selalu tidak lepas dengan membaca sholawat. Artinya apa? Kekuatan sholawat ini bisa menepis segala sesuatu yang berhubungan dengan azab kubur, fitnah kubur. Maka dari itu, suatu hal yang mengerikan ditembus dengan bacaan sholawat, ditembus dengan segala apa yang dinamakan bacaan Al-Quran. Ini penting sekali buat kita. Lebih-lebih di bulan Ramadan ini, kita tadarusan, kita baca Al-Quran sebanyak-banyaknya, sebisa kita. Jangan sampai digunakan waktu kita hanya untuk apa? Untuk main game. Hanya untuk apa? Untuk bermaksiat. Hanya untuk apa? Untuk cuci mata katanya sambil cari sore, sambil cari apa namanya itu yang menunggu maghrib. Jangan sampai digunakan waktu dengan sia-sia. Kalau menunggu maghrib, tunggulah aja dengan membaca Al-Quran. Ini akan lebih afdal.
Pemikiran kita yang kerdil. Bisa dikatakan pemikiran yang bodoh dan kerdil. Kenapa? Karena kita mengharap harta untuk kembali. Ketika kita mengharapkan, ya Allah berikanlah aku harta berlimpah ini, padahal harta itu tidak ada apa-apanya dibandingkan nikmat sehat. Orang yang paling kaya sudah dijelaskan dan sudah dijelaskan dalam suatu riwayat, orang yang paling kaya adalah orang yang kesehatannya nomor satu. Buat apa kita banyak uang seperti kemarin yang Ustaz pernah bahas, yaitu apa? Buat apa kita banyak uang? Pada dasarnya kita makan aja susah, badan kita sakit, kita sering diangkut sana, angkut sini, bawa sana, bawa sini oleh ambulan. Bangkit aja nggak bisa, pikiran selalu berpikir yang kencang. Jangan sampai. Kadang-kadang pada dasarnya orang itu tidak siap menerima kemiskinan sehingga dia jatuh apa yang dinamakan penyakit tambahan, penyakit yang mengerikan. Apa itu? Asam lambung, iya. Asam urat, iya. Yang paling parah terjadilah stroke. Mudah-mudahan kita tidak masuk dalam golongan ini. Mudah-mudahan kita dijauhkan dengan penyakit-penyakit seperti ini, penyakit-penyakit yang kronis, yang bahkan mengganggu kita dalam ibadah. Allah Maha Rahman dan Rahim. Allah Maha segalanya. Di sini sebutan wa aqamus shalah, dan orang melaksanakan salat. Ketika kita melaksanakan salat dan rajin dalam ibadah salat, kemudian yunfikun dan mensedekahkan, menginfakkan harta kita, maka Allah akan berikan kita apa yang Allah berikan pada kita ketika masa tua kita benar-benar indah. Ketika masa tua kita tidak pikun. Antum tahu kan pikun? Pikun itu orang yang sudah tua, pelupa, suka ngadu domba kanan dan kiri. Artinya apa? Ini sudah ciri-ciri. Kalau kita dipikunkan dulu bagaimana? Belum mau meninggal aja, mau meninggalkan dunia, kita masih bisa menanamkan saham. Sahamnya apa? Ngadu domba kanan kiri. Sahamnya apa? Dibilangin anaknya, kamu udah dikasih makan sama si A, aku belum dikasih makan, aku dibiarin aja. Ini sehingga kalau bisa jangan sampai kita punya penyakit pikun. Makanya mereka itu yang ahli baca Al-Quran, yang tiap harinya menyempatkan baca Al-Quran meskipun satu lembar, maka Allah jamin orang si fulan ini tidak akan pikun di masa tuanya. Ingat ini. Jadi Allah kan jamin orang ini ketika dia memakmurkan Al-Quran ketika hidupnya, ketika beliau masih hidup, sering membaca Al-Quran meskipun satu lembar, maka Allah jamin bahwa orang ini tidak akan pikun. Artinya apa? Daya ingatnya tinggi, matanya tajam melihat segala sesuatu. Kenapa? Karena Al-Quran. Al-Quran ketika kita baca sudah hidup. Apalagi setelah kematian nanti di alam barzakh, Al-Quran ini setiap ayatnya hidup. Dia mendampingi kita. Mendampingi bagaimana? Kita didampingi. Walladzina, dan bagi orang-orang idza asbahum, apabila mereka diperlakukan al-baghum baina yang tasyirun, dengan zalim maka mereka membela diri. Wa jazaa'u sayyi'ati sayyi'ati misluha, wa jazaa'u sayyi'ati, dan balasan suatu kejahatan, sayyi'atu adalah kejahatan, misluha yang setimpal. Jadi walladzi idza asabahum di sini apabila mereka diperlakukan dengan zalim maka mereka membela diri. Jadi andai kata dengan ayat ini, kalau kita hidup di dunia ini yang sekarang sering terjadi namanya, bahkan ini bukan sering terjadi, suatu kebiasaan. Apa itu kebiasaan? Yaitu penyakitnya hati, mengumbar janji, mengumbar nafsu, kemudian membesarkan kezaliman. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Jauhilah segala sesuatu yang berbau zalim. Karena apapun kezaliman ini tidak bagus, tidak pantas di depan mata Allah Subhanahu wa taala. Kita menharapkan kita menjadi ahli surga. Ya Allah, jadikanlah kami aku ahli surga-Mu ya Allah. Tetapi kita setiap hari menjalankan suatu kezaliman di mata Allah. Apakah kira-kira Allah berikan kepada kita?
Apakah Allah berikan ini kepada kita? Tidak. Bahkan Allah yang berikan adalah apa? Siksa api neraka. Tidak ada jaminan bagi siapa itu, meskipun itu seorang ulama, meskipun itu seorang kiai, meskipun itu seorang ustadz, tidak ada jaminan dia pasti masuk surga. Belum ada jaminan. Yang bisa menjaminkan adalah husnul amal, segala sesuatu yang bisa membackupi dia, bisa menerangi dia dengan amal-amal yang mereka lakukan selama hidup di dunia. Seorang kiai, seorang ustadz, ketika menjadi ustadz kemudian dia ditegur marah-marah, dia diejek-ejek marah-marah, difitnah tambah dia melawan, ini akan justru memberikan dia, ketika diejek ini justru dia keluar kata-kata yang gak senonoh. Bahkan dia mudah sekali mengklaim orang, hai anak haram. Seorang yang punya figur seperti ini belum tentu dia dimasukkan dalam surga Allah. Bahkan mereka-mereka yang dihina, ketika kita dihina menjadi orang hina, dihina kita, kemudian kita dengan sabar, innallaha ma'asyabirin, maka Allah akan janjikan kepada kita apa? Surga buat kita, bagi hamba-hamba Allah yang sabar. Makanya kesabaran adalah suatu hal yang paling penting dalam menemani iman kita. Kesabaran adalah suatu hal yang paling fundamental yang perlu kita diletakkan dalam iman-iman kita. Itu marilah kita jauhi kezaliman, kita jauhi segala sesuatu kemaksiatan yang ada. Sini sebutkan lagi, innahu la yuhibbudz zalimin, sesungguhnya dia yaitu Allah la yuhibbu, tidak mensukai zalimin, yaitu orang-orang yang zalim. Allah enggak suka dengan orang-orang yang zalim. Kezaliman itu bagaimana Ustaz? Kezaliman ini segala sesuatu yang tidak usah kita ceritakan, sesuatu yang sepak terjangnya selalu menunjuk menentang Allah. Apa yang dia lakukan semua menentang Allah. Suatu hal yang tidak pas, dipas-paskan, dipaksakan. Suatu misal, orang berbuat maksiat, biarin gak apa-apa, atau juga itu remang-remang dikit. Inilah yang Allah sudah mengharapkan sekali haram, tidak ada halal. Tidak ada hukum haram kemudian menjadi remang-remang, yaitu menjadi mubah. Tidak ada hukum halal kemudian menjadi haram. Semua itu kalau Allah sudah naskan itu haram, tetap haram. Tetapi pada dasarnya mereka manusia selalu berupaya bagaimana supaya yang haram bisa menjadi halal, yang halal bisa menjadi lebih halal lagi. Ini adalah upaya daripada manusia sendiri. Maka di situ disebutkan innahu la yuhibbudz zalimin. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini, di hari ke-13 ini, kita jadikan sebagai hamba Allah yang bisa menyelesaikan puasa Ramadan hari ini. Dan bahkan yang paling penting adalah 2 hari lagi kita sudah masuk pertengahan bulan Ramadan. Yang paling penting adalah kita bisa menyelesaikan puasa bulan Ramadan sampai nanti di akhir Ramadan. Apa yang kita harapkan? Bukan kita mengharapkan yang macam-macam, tapi jadilah kita menjadi hamba Allah yang cukup, yang diberikan cukup. Orang cukup itu lebih dari kaya. Orang kaya ketika bilang ini, beli ini masih mikir. Tapi kalau orang cukup, mau ingin ini ada, mau ingin rumah ini ada, mau ingin beli ini bisa. Inilah orang yang cukup. Maka orang cukup ini lebih kaya daripada orang yang kaya. Mintalah kepada Allah. Makanya dari situ dalam firman Allah, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Siapa yang bertawakal kepadaku? Enggak ada di sini fa huwa hasbuh. Akan aku kayakan dia, enggak. Akan aku cukupi dia. Ini janji Allah kepada kita. Kita dicukupi semua kebutuhan kita. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita kaji. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.